November menjadi salah satu bulan yang kurang oke untuk IHSG. Kalau melihat dari data berikut, dari tahun 2005 sampai 2023, kita melihat ya, IHSG di bulan November hanya mengalami kenaikan 8 kali atau naik 42%. Jadi November bisa dikatakan momok buat IHSG. Lantas bagaimana untuk November 2024? Secara total pun IHSG di tahun 2024 ini sudah turun 1%. Kalau kita melihat aliran dana dari asing di persahaman duniawi di Indonesia ini seperti apa dari awal tahun sampai tanggal 20 November 2024. Hasilnya, sejak awal tahun sampai 20 November 2024 ada aliran dana asing yang masuk senilai 36,4 triliun. Dan sejak awal tahun sampai 20 November 2024 masuk ke sama apa aja? Berikut listnya. Akan tetapi kalau kita melihat dari aliran dana asing yang keluar sejak awal tahun sampai 20 November 2024, hasilnya adalah banyak yang keluar 53,3 triliun. Dan dari awal tahun asing keluar banyak di saham apa saja? Berikut listnya. Jadi secara total kalau kita lihat dari awal tahun sampai 20 November 2024 ternyata asing keluar 16,9 triliun. Kalau kita kerucutkan di tahun ini asing paling banyak keluar itu di bulan apa? Jawabannya adalah April. Secara overall asing keluar di bulan April itu 13,6 triliun. Berikut saham-saham yang dimasuki asing di bulan April 2024. Dan berikut saham-saham yang asing keluar di bulan April 2024. Yang kedua itu bulan Mei, di mana asing keluar senilai 13,1 triliun. Berikut saham-saham yang asing masuk di bulan Mei 2024. Dan berikut saham-saham yang asingnya keluar di bulan Mei 2024. Yang ketiga, asing paling banyak keluar itu tahun ini di bulan November. Sampai tanggal 20 November 2024, asing keluar sudah 11 triliun. Berikut saham-saham yang asing masuk di bulan November 2024. Dan berikut saham yang asing keluar di bulan November 2024. Kalau kita melihat ya, asing paling banyak keluar itu di Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, Adaro Energi, dan Telkom Indonesia. Telkom sejak awal November sampai 20 November 2024 asingnya sudah keluar 761,8 miliar. Efek pergerakan harga sahamnya gimana? Kita akan bahas secara teknikal. Ini adalah chart dari Telkom untuk bulanan. Nah, satu candle ini mewakili satu bulan. Nah, ini bulan November 2024 Telkom ini sudah turun 4,96% atau minus 4,96%. Kalau kita lihat dari chart monthly, ya ini saya garis tarik supportnya. Supportnya itu ada di sini di 2600 ya. Di 2600 saya ganti warna putih. Dan ini sempat kesentuh 2600. Terus naik lagi. Nah, ini kalau secara monthly 2600 ini jebol, ini ada double top di sini. Dan ini bisa makin dalam lagi penurunannya. Jikalau Telkom turun jebol dari 2600. Itu untuk chart monthly-nya. Nah, ini kita lari ke daily. Satu chart satu candle mewakili satu hari. Ternyata ini di atas ada resisten. Yang mana ini saya ganti warna merah, resistennya itu di 2800. Di 2800 ada resistennya, dan pada hari Selasa waktu Telkom naik 7,34% itu kepentok dan terkonfirmasi di hari Rabu tanggal 20 November saat kita take video ini Telkomnya turun. Nah, selanjutnya bagaimana? Kalau saya melihat seperti ini, kemungkinan besar Telkom untuk kedepannya itu akan mengarah ke sideways, di range kotak warna putih ya. Saya kotak ini di range 2600 sampai 2800. Kemungkinan akan ada sideways dulu di sini sambil dia memberikan ancang-ancang apakah benar 2600 ini memang support yang kuat. Karena kalau kita kembalikan lagi ke chart monthly tadi ya, ini kalau jebol 2600 ini arahnya akan makin turun lagi untuk si Telkom. Kalau kita tambahkan indikator MA200 bagaimana? Nah, secara monthly pun ini MA200 sudah tertembus pada bulan lalu. Jadi kemungkinan ini akan ada
penurunan lagi kalau 2600 ini memang benar jebol. Konfirmasinya gimana kalau ini sudah mulai perform lagi? Ya lebih baik better tunggu di atas MA 200, yaitu di atas 3000 lah gitu. Itu untuk teknikal dari Telkom. Telkom ini secara histori dalam 19 tahun terakhir hanya naik 10 kali dalam bulan November. Selanjutnya ada Adaro Energy, kode saham ADRO, di mana sejak awal November sampai 20 November 2024 asingnya keluar 797,8 miliar. Gimana efeknya untuk harga sahamnya? Kita bahas secara teknikalnya. Ini adalah chart monthly untuk ADRO ya. Kalau kita lihat di November ini dia naik tipis 1,93%. Kan tetapi kalau kita cermatin di sini ternyata kenaikan ini masih terpentok di resisten mereka, itu di 3950 ini masih menjadi resisten yang kuat karena di dua bulan sebelumnya, di bulan Oktober, September ini pun juga kepentok dia. Takutnya di sini kalau ADRO adalah nantinya dia akan bentuk yang namanya pattern double top. Nah, di sini kemungkinan bisa aja dia bikin double top di sini di 2100 ini kalau kejebol, kalau dia turun lagi. Ini untuk chart monthly-nya. Yang support nih saya kasih warna putih. Dimana kalau chart yang daily, kita lari ke daily. Oke, ternyata ini pun juga sama. Di ujung dia ternyata ada chart kemungkinan bisa menjadi double top juga nih di sini. Nah, ini bisa menjadi double top di sini. Nah, ini bahkan bisa ya, ini kalau jebol support di sini ini agak bahaya juga ini si ADRO ini di 3620 ya. Ini low-nya itu di ya 3620 di garis warna putih. Besar kemungkinan untuk jebol ini sangatlah besar karena melihat volume yang ada pada tanggal 18 November ini, volume sellernya sangatlah kuat. Be careful di sini. Dan di sini ada gap. Kalau hal ini terjadi, kemungkinan penurunan dari ADRO ke depannya akan makin turun. Kemana? Nah, ini kalau 3620 jebol, dia bisa ke 3300 untuk si ADRO. Ya, di sini saya kasih garis yang beda, yang putus-putus. Nah, putih putus-putus. Tapi karena di sini ada gap, kemungkinan di sini akan ada pemantulan terlebih dahulu. Saya kasih warna yang beda, kuning, kotak kuning. Oke. Jadi nantinya kalau dengan seperti ini, kemungkinan besar pergerakannya adalah akan seperti ini. Dia akan jebol dari 3620, dia masuk ke kotak warna kuning, terus dia akan testing terlebih dahulu. Nah, testing garis 3620. Kalau dia 3620 di sini terjebol, kan berarti 3620 ini jadi resisten. Nah, pertanyaannya adalah nextnya saat dia kena kotak kuning ini, dia bisa menembus lagi garis resisten 3620 enggak? Kalau bisa, dia mungkin akan lanjut naik lagi. Kalau nggak bisa, kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan. Ya, melanjutkan penurunan ke berapa? Ke sampai 3300 ya. Meskipun nggak langsung turun ya, kemungkinan dia akan ada perlawanan di sini, juga akan ada 3450, kemungkinan dia akan ada 3460 lah. Ya, ada perlawanan terus naik lagi, terus mungkin ujung-ujungnya kalau 3620 tidak bisa tertembus, itu akan lanjut ke sampai 3310. Jadi itu untuk ADRO. Jadi 3620 untuk jangka pendek ini sangatlah krusial banget begitu. Nah, perlu diingat lagi juga bahwa ADRO ini memberikan news kalau dia akan bagi dividen. Nah, kalau dividennya besar, nah kemungkinan ex-date-nya akan dibanting. Kalau ex-date-nya dibanting, bukan tidak mungkin 3620 itu akan tertembus. Jadi itu POV saya tentang analisa teknikal dari ADRO. ADRO sendiri dalam 19 tahun terakhir di bulan November hanya naik 6 kali saja. Selanjutnya ada Bank Mandiri Indonesia atau kode saham BMRI. Sejak awal November sampai 20 November 2024, asingnya keluar 1,9 triliun. Asing yang keluar 1,9 triliun ini selama bulan November berefek ke pergerakan harga sahamnya. Gimana teknikalnya? Kita akan ulas. Ini adalah chart monthly untuk saham BMRI. Nah, di sini terlihat jelas ya, dia masih belum bisa tertembus resistennya di 72 berapa ini, high-nya 7250. Ya, dia masih belum bisa tertembus dari resisten 7250. Nah, di sini akan sangat bahaya untuk Bank Mandiri jikalau dia tertembus supportnya selanjutnya
ya. Di sini ada supportnya di 5.700. Nah ini kalau dia turun lagi 5.700, ini ada double top dan terkonfirmasi jika 5.700 tertembus, dia akan lanjutkan penurunannya, dimana dia di sini. Oke, target nextnya kalau 5.700 tertembus. Nah 5.700 kalau tertembus itu bisa sampai ke 4.400 ini. Nah ini saya kasih warna komentar yang atas merah. Nah yang ini saya kasih warna putih, support terdekatnya. Terus ini support selanjutnya putih, putus-putus. Oke, ini untuk chart monthly. Bagaimana untuk daily-nya? Nah, kalau kita lihat dan daily, ini terus mengalami penurunan nih si Bank Mandiri. Nah, sama 5.700 akan menjadi hal yang krusial. Tetapi sebelum ke sana, ini sudah masuk ke area supportnya dia nih. Di garis warna, saya kasih warna kuning deh. Nah, di garis warna kuning 6150. Nah, ini udah support terdekat nih ya, support terdekat. Nah, ini 6150, kemungkinan dia akan ada pantulan sesaat. Kenapa ada pantulan di saat kena 6150? Karena penurunan 3 hari ini sudah volumenya juga sudah mulai menurun ya. Jadi kemungkinan dia akan ada mantul naik sesaat waktu tembus kena 6150 itu mungkin banget. Kalau kita lihat ditambah MA 200. Nah, ini di sini dia sudah tertembus nih MA 200-nya di 6730 30 lah. Nah, ini kemungkinan dia agak berat nih buat naik tembus 6730. What the next-nya? Nah, kalau saya melihat 6150 ini akan krusial. Kalau dia tertembus, besar kemungkinan dia akan setway terlebih dahulu. Setway-nya di mana? Di range 6150 sampai 5700. Nah, ini kemungkinan dia akan setway di sini kotak warna merah. Kalau tertembus dari 6150. Nah, 5700 ini beberapa kali ini bisa mantul nih. 1 2 3 4 5 6 kali bisa mantul. Ini kemungkinan besar 5700 ini akan menjadi support yang kuat. Kan tetapi tetap be careful, tetap hati-hati. Jika 5700 ini tertembus, dia bisa makin ke bawah lagi. Sebelum ke 4400 ya mungkin akan mantul dulu dah ke 5250. Jadi itu titik krusialnya adalah 6150 dan 5700. Jadi itu untuk analisa teknikal dari Bank Mandiri. Selanjutnya ada BBCA. Sejak awal November sampai 20 November 2024, asingnya sudah keluar 2,4 triliun. Tentunya asing yang keluar 2,4 triliun ini berefek ke pergerakan harga saham BBCA. Gimana secara teknikal? Apakah saat ini waktu yang tepat untuk membeli BBCA? Kita akan ulas. Ini adalah chart monthly untuk saham BBCA. Di November ini, BCA sudah turun 1,71% atau minus 1,71%. Kalau kita lihat di sini, Bank BCA, dia hasilnya sudah sempat kena supportnya di sini. Ya, ini ada support di sini. Terus mantul lagi di 3850. Dia sempat bulan ini sudah sempat kena di situ, terus lanjut naik lagi. Gimana nextnya? Nah, kita ke chart daily. Oke, nah ini chart daily-nya 3850 sudah terlihat. Dan kemarin hari Selasa 19 November 2024 dia sempat mengalami kenaikan dengan volume yang lumayan oke di atas rata-rata, tetapi bentuk candlenya yang kurang oke, shooting star. Jadi kemungkinan kedepannya dia akan testing lagi di 3850. Nah, ini sangatlah krusial 3850 karena saya melihat di daily ini takutnya akan terjadi yang namanya pattern invert head and shoulder. Ini shoulder kiri di sini, lalu ini ada kepalanya di sini, dan ini takutnya ini di sini menjadi yang namanya shoulder kanannya, pundak kanannya. Kalau hal ini terjadi, wah, 3850 tertembus ke bawah, ini akan menjadi penurunan yang lumayan besar untuk Bank BCA karena targetnya bisa sampai di sini penurunannya sampai ke 9050. Kemungkinan bisa ke 9050 jikalau 9850 ini tertembus. Nah, jadi ini 9850 sangatlah krusial. Kalau kita tambah dengan indikator MA 200 di sini. Nah, hari ini pada
tanggal 20 November 2024 itu dia berhasil naik lagi di atas MA 200. Nah, ini sangat krusial memang di sini MA 200.000 10.000. Dan saya masih melihat 9850 ini menjadi hal yang krusial. Ya, mentok-mentok kemungkinan dia akan nutup gap dulu di sinilah. Di sini di 9750. Dan saya berharap semoga dia lanjut naik lagi, tidak lanjut turun. Ya, berhasil tembus 9850. Pertanyaannya adalah jikalau harga sahamnya tembus 9850, apakah dia akan lanjut turun ke 9050? Jawabannya adalah tergantung. Tergantung nanti sahamnya kalau tembus 9850 dengan volume yang kuat, itu bisa dikatakan saat dia turun 9850 itu false breakdown. Jadi gagal. Jadi bisa lanjut naik lagi. Jadi itu semoga 9850 ini kuat ya. At least mentok-mentok 97 lah ya. 9700 tuh kuat. Kenapa seperti itu? Karena BCA punya peran penting di IHSG, punya porsi yang besar di IHSG. Kalau Bank BCA-nya turun, kemungkinan besar IHSG juga akan turun. Meskipun ada saham-saham lain macam Brand, lalu ada Bian, dan yang lain-lain yang akhir-akhir ini juga mengalami kenaikan. Jadi itu analisanya untuk Bank BCA, harga 9750 sampai 9850 itu menjadi harga yang krusial untuk kedepannya secara teknikal Bank BCA. BBCA dalam 19 tahun terakhir di bulan November itu mengalami kenaikan hanya 9 kali saja. Selanjutnya ada Bank Rakyat Indonesia, kode saham BBRI. Sejak awal November sampai 20 November 2024 asingnya sudah keluar 3,9 triliun. Gimana analisanya secara teknikal? Kita akan ulas. Ini adalah chart monthly untuk saham BBRI. Ini kalau kita lihat November ini Bank BRI telah turun lumayan besar dalam juga penurunannya yaitu 9,79%. Kalau ini makin turun lagi agak bahaya untuk Bank BRI karena saya melihat di sini kalau saya garis di sini, nah hari ini pun juga lanjut turun ya. Nah ini kedepannya minggu ini terutama itu akan krusial banget untuk Bank BRI. Nah ini di sini juga krusial. Dan semoga di sini ya mentok-mentok dia akan mantul sih si BRI ini 4050 lah. Nah 4050 itu akan menjadi harga yang krusial untuk si Bank BRI secara monthly. Ini juga sama dengan saham-saham sebelumnya tadi. Ini ada sedikit bentuk mirip head and shoulder ya. Kalau kita lari ke chart daily, nah di sini dailynya sudah tertembus nih garis kuning miringnya dengan volume yang kuat juga di hari Rabu ini. Nah, kalau melihat seperti ini, potensinya dia akan mendekati 4050 itu sangatlah besar. Semoga 4050 ini lumayan kuat ya karena beberapa kali di sini waktu dia sentuh di sini balik mantul, terus ini balik mantul. Nah, semoga ini 4050 ini cukup kuat gitu. Kalau kita tambah dengan MA 200 di sini, wow ini sudah downtrend nih secara daily. Jadi itu harga 4050 itu akan menjadi harga yang krusial. Tetapi kalau nantinya 4050 tembus, nah bukan tidak mungkin akan terjadi diskon lagi untuk Bank BRI. Jadi itu mungkin analisanya untuk Bank BRI. BBRI secara histori di bulan November dalam 19 tahun terakhir mengalami kenaikan 11 kali. Tapi apakah memang seburuk itu bulan November? Aslinya enggak juga, karena nyatanya ada dua saham yang kita infokan di grup itu mendapatkan cuan lebih dari 100%, yaitu IPO dari DAAZ dan juga naik. Selain itu kita juga bisa dapat cuan dari saham Goto dan MTech. Namun dengan adanya penurunan dari saham-saham macam Bank BRI, macam Bank BCA atau Bank Mandiri, itu bisa menjadi momentum untuk mendapatkan saham bagus di harga murah. Semoga November ini bisa menjadi momentum untuk kita mendapatkan cuan lebar di Desember 2024. Semoga bermanfaat, happy cuan, dan sampai jumpa di video lainnya masih di channel Saham Setiap Saat.